Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi halqihi walituqa hatanas qulubuhum linawihi famin adi misanihi lam tahwihi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Maulana. Saya mahasiswa dari program studi manajemen angkatan 2023 dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di mana di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai proses manajemen sumber daya manusia, di mana ini untuk ditujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa poin yang bakal saya bahas di PowerPoint kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu sumber daya manusia. Yang kedua, saya akan membahas tentang proses sumber daya manusia. Yang ketiga, saya akan membahas tentang manajemen strategis. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang tantangan terkini dalam sumber daya manusia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya manusia. Secara umum, sumber daya manusia atau SDM itu merupakan aset utama dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, di mana SDM itu sendiri mencakup individu yang bekerja di dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai visi dan misi yang telah diterapkan. Jadi biasanya SDM itu tidak hanya mencakup tentang tenaga kinerja fisik saja, tetapi SDM itu mencakup tentang keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan motivasi yang dimiliki oleh SDM itu sendiri, di mana pengelolaan SDM yang efektif itu biasanya melibatkan beberapa aspek seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, terus manajemen kinerja, serta pemberian kompensasi dan manfaat yang sesuai, di mana itu bertujuan uh, untuk keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan motivasi yang SDM itu sendiri miliki, di mana uh, SDM atau MSDM atau manajemen sumber daya manusia itu adalah bidang yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja secara optimal. MSDM atau manajemen sumber daya manusia itu mencakup beberapa aspek seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, hingga hubungan karyawan antara pekerja dan manajemen, di mana biasanya itu dengan tidak hanya mencakup pekerjaan fisik saja, tetapi itu biasanya mencakup tentang keterampilan, terus pelatihan, pengembangan gitu, dan lain-lain. Jadi itu adalah sekilas tentang apa itu sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sumber daya manusia, di mana proses sumber daya manusia adalah serangkaian langkah atau runtunan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola karyawannya secara efektif. Biasanya sumber daya manusia itu dimulai dari adanya perekrutan hingga pengembangan dan retensi karyawan itu sendiri. Biasanya proses sumber daya manusia ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi ataupun perusahaan yang dimiliki itu memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif. Di mana biasanya proses sumber daya manusia ini ada 6 tahapan ataupun 6 rangkaian langkah yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu ada rekrutmen, yang kedua itu ada seleksi, yang ketiga itu ada pelatihan, yang keempat itu ada manajemen kinerja, yang kelima itu ada kompensasi, dan yang terakhir itu ada hubungan antara karyawan dan manajemen ataupun perusahaan. Biasanya proses sumber daya manusia ini itu membantu organisasi ataupun perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan mereka sendiri, di mana mereka tuh biasanya akan mempertahankan talenta terbaik dan mencapai tujuan perusahaan ataupun tujuan bisnis mereka secara efektif. Selain dari itu, biasanya di beberapa perusahaan ada juga yang memang menerapkan seperti pensiun, terus pemberhentian gitu. Jadi mereka tuh akan ada menerapkan batas umur dan lain-lain, terus pengelolaan proses pensiun ataupun memang biasa disebut dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan baik gitu, ataupun memberikan pesangon dan dukungan bagi karyawan yang keluar.
Terus selain dari itu ada juga dari beberapa perusahaan yang memang dia menerapkan seperti retensi ataupun pengembangan karir, di mana itu untuk membangun lingkungan kerja yang positif agar karyawan tetap termotivasi. Di mana kan tadi bertujuannya itu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif. Jadi itu sebabnya di beberapa perusahaan ataupun di beberapa organisasi itu menerapkan adanya sistem pensiun ataupun pemberhentian di mana ketika mereka sudah mencapai batas umur mereka gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah dikiranya tidak memiliki kinerja kompeten ataupun produktif itu biasanya mereka nanti akan mendapatkan status pensiun gitu. Jadi di mana mereka akan mendapatkan pesangon ataupun dukungan transisi bagi karyawan-karyawan yang memang sudah berstatus pensiun. Di sini ada tahapan pertama dari proses sumber daya manusia, yaitu ada rekrutmen, di mana rekrutmen itu sendiri adalah proses pencarian ataupun penarikan calon karyawan potensial untuk mengisi posisi yang tersedia di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, di mana biasanya tujuan dari rekrutmen itu sendiri adalah memastikan bahwa perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta budaya organisasi ataupun perusahaan. Biasanya rekrutmen ini diawali dengan identifikasi kebutuhan organisasi ataupun perusahaan. Setelah itu menyusun deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang mencakup tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi rekrutmen itu sendiri biasanya bertujuan untuk mendapatkan kandidat terbaik untuk perusahaan, baik dari segi keterampilan ataupun pengalaman ataupun budaya kerja gitu. Jadi rekrutmen ini di mana itu akan menjadi sebuah pemilihan yang mana karyawan memenuhi kualifikasi dari perusahaan atau tidak gitu. Itu mungkin sekilas tentang rekrutmen. Biasanya rekrutmen yang efektif itu tidak hanya memastikan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten gitu, tetapi mendapatkan tenaga kerja yang memang bisa membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Jadi tidak hanya karyawan itu sendiri yang memang menjadi karyawan yang produktif, tapi bagaimana dia supaya bisa menjadikan lingkungannya menjadi lingkungan yang produktif juga gitu. Jadi bagaimana caranya dia menggait orang-orang di sekitarnya untuk ikut produktif dan harmonis seperti yang dia lakukan gitu. Jadi makanya strategi rekrutmen itu harus yang benar-benar baik, harus yang benar-benar mempertimbangkan faktor daya tarik perusahaan gitu, efisiensi proses seleksi, serta kesesuaian kandidat dengan visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Proses sumber daya manusia yang kedua itu ada seleksi, di mana seleksi itu sendiri adalah proses evaluasi ataupun pemilihan kandidat terbaik dari sekumpulan pelamar yang telah melalui tahap rekrutmen untuk mengisi posisi tertentu di dalam sebuah perusahaan. Jadi biasanya seleksi itu dimulai dengan adanya penyaringan berkas ataupun screening, di mana perusahaan mengevaluasi kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi kandidat yang tadi sudah lulus dari tahap rekrutmen. Terus setelah itu kandidat yang memenuhi persyaratan akan menjalani tes kompetensi dan keterampilan untuk mengukur kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Terus selain yang sudah disebutkan tadi, biasanya dalam tahap seleksi itu biasanya dilakukan wawancara kepada kandidat yang memang sudah lolos dari tahap rekrutmen. Biasanya itu untuk menilai lebih lanjut tentang kepribadian, motivasi, serta kesesuaian dengan nilai-nilai perusahaan. Jadi seleksi ini biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa individu ataupun memang pelamar ataupun biasa disebut dengan orang-orang yang mendaftar itu memiliki keterampilan, terus pengalaman, terus karakter yang memang sesuai dengan perusahaan ataupun budaya perusahaan yang mereka lamar.
Makanya di seleksi itu ada yang dinamakan dengan screening gitu, screening. Biasanya screening itu perusahaan mengevaluasi dari kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi kandidat yang melamar. Terus di seleksi ini biasanya di beberapa perusahaan itu ada yang menerapkan uji kesehatan ataupun pengecekan latar belakang. Biasanya itu untuk memastikan bahwa calon karyawan itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dengan adanya uji kesehatan ataupun pengecekan latar belakang itu biasanya membantu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas gitu. Tenaga kerja yang berkualitas, terus mengurangi resiko turnover, terus meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara menyeluruh gitu. Itu adalah sekilas tentang seleksi yang memang menjadi sebuah bagian dari proses sumber daya manusia. Untuk proses sumber daya manusia, yang ketiga itu ada pelatihan, di mana pelatihan itu adalah sebuah proses sistematis yang memang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, terus dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, supaya apa? Supaya karyawan itu bisa bekerja lebih efektif dan efisien gitu, di mana pelatihan ataupun pengembangan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan gitu. Kompetensi karyawan. Biasanya pelatihan itu dilakukan dalam bentuk on the job training ataupun pembelajaran langsung di tempat kerja dengan bimbingan mentoring atau supervisor. Selain dari on the job training, itu juga biasanya pelatihan itu di apa sih disebutnya itu, dilakukan dalam bentuk off the job training seperti seminar ataupun kursus gitu di luar lingkungan kerjaan. Jadi pelatihan ini biasanya bagaimana caranya supaya karyawan itu bisa memiliki kemampuan yang lebih, supaya apa? Supaya mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk perusahaan. Selain itu biasanya di beberapa pelatihan itu terdapat pelatihan soft skill yang memang berfokus ataupun bertujuan untuk pengembangan keterampilan, baik itu dari segi komunikasi ataupun kepemimpinan ataupun kerja tim ataupun keterampilan yang lain-lain gitu. Terus pelatihan itu sendiri di mana itu bertujuan untuk meningkatkan keahlian pekerjaan gitu, dalam keahlian pekerjaan yang lebih spesifik. Jadi nanti karyawan tuh bagaimana caranya dia lebih mendalami pekerjaan dia, lebih mendalami tugas dia, lebih mendalami job dia gitu. Supaya apa? Supaya kembali lagi ke awal, di mana karyawan ataupun pegawai itu bisa bekerja lebih efektif dan efisien untuk perusahaan. Untuk proses manajemen sumber daya manusia yang keempat itu ada manajemen kinerja, di mana manajemen kinerja itu sendiri adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif gitu. Di mana manajemen kinerja itu biasanya dimulai dengan penetapan tujuan, terus penetapan target kerja gitu melalui key performance indicator atau KPI yang mengukur efektivitas dan produktivitas individu atau tim. Jadi manajemen kinerja itu diterapkan untuk mengukur pegawai baik secara individu ataupun secara tim, bahwa dia tuh efektif atau tidak gitu, produktif atau tidak selama periode kerja gitu. Jadi biasanya perusahaan itu melakukan pemantauan kinerja, terus memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai pencapaian mereka. Biasanya di manajemen kinerja itu ada yang dinamakan dengan evaluasi kinerja gitu. Biasanya itu dilakukan secara berkala, baik secara 6 bulan ataupun 1 tahun sekali. Itu bertujuan untuk apa? Itu bertujuan untuk menilai ataupun melihat hasil kinerja karyawan berdasarkan target yang diterapkan gitu. Jadi kalau misal karyawan menunjukkan performa yang baik, itu dapat diberikan bonus ataupun diberikan insentif, promosi, dan lain-lain gitu.
Jadi ada nilai plus lah dari karyawan yang lain yang memang performanya bisa dibilang standar gitu. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang bisa dikatakan performanya baik ataupun lebih, itu bisa diberikan insentif ataupun bonus lebih gitu kepada karyawan tersebut. Itu biasanya diterapkan di manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu biasanya tidak hanya mengevaluasi saja, tapi biasanya itu sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik seperti itu. Dalam proses sumber daya manusia yang kelima itu ada kompensasi, di mana kompensasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atau atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Jadi biasanya kompensasi itu bersifat finance gitu, bersifat finance seperti gaji, terus bonus, tunjangan, dan insentif lainnya yang memang itu ditujukan kepada karyawan gitu. Ataupun memang ada insentif ataupun ada kompensasi gitu yang sifatnya tuh non finance gitu, seperti fasilitas, terus pengembangan karir seperti pelatihan gitu, ataupun fleksibilitas kerja serta pengakuan prestasi gitu. Itu kompensasi biasanya berbentuk dalam dua hal gitu, ada finance dan non finance. Biasanya kompensasi yang adil itu sangat berperan penting gitu, sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, jadi karena memang kompensasi itu bersifat bersifat vital gitu. Jadi maka penting dengan adanya kompensasi yang adil, di mana itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan itu sendiri. Terus biasanya kompensasi itu juga menggunakan sistem yang sesuai standar dengan industri gitu. Kebijakan internal serta mempertimbangkan faktor seperti kinerja individu, terus kinerja tim, terus tanggung jawab pekerjaan dan kondisi ekonomi. Jadi biasanya strategi kompensasi itu yang bisa dibilang efektif gitu. Itu biasanya perusahaan dapat membangun tenaga kerja yang lebih loyal, produktif, dan berorientasi mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan sistem kompensasi yang adil gitu. Jadi ada kalanya ketika memang karyawan tidak diberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian di awal, itu akan menurunkan kinerja karyawan kepada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi biasanya kompensasi yang adil itu bakal mempertahankan tenaga kerja yang efektif dan tenaga kerja yang berkualitas gitu. Terus biasanya selain dari kompensasi itu perusahaan juga memberikan benefit tambahan seperti asuransi kesehatan, terus cuti berbayar, program pensiun, serta fasilitas-fasilitas yang lainnya yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Itu adalah sekilas tentang kompensasi. Untuk proses sumber daya manusia yang terakhir itu ada hubungan karyawan, di mana biasanya hubungan karyawan itu berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif dengan menjaga komunikasi yang baik antar perusahaan dan tenaga kerja. Jadi hubungan karyawan ini adalah salah satu aspek penting gitu. Salah satu aspek penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, di mana itu bertujuan untuk menjaga komunikasi yang baik antara perusahaan dan tenaga kerja ataupun pegawai. Terus salah satu aspek yang memang bisa dikatakan penting dalam hubungan karyawan adalah kebijakan kesejahteraan yang memang mencakup beberapa program kesejahteraan mental seperti tunjangan, terus fasilitas kerja yang memang itu mendukung untuk apa? Untuk keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi adanya keseimbangan ataupun batasan ataupun profesionalitas di perusahaan dan di sisi tenaga kerja. Terus selain itu biasanya penyelesaian konflik ataupun manajemen konflik itu menjadi sebuah aspek yang penting juga di dalam hubungan karyawan.
di mana perusahaan harus memiliki mekanisme yang memang cukup bisa dibilang worth it untuk ketika ada konflik di tenaga kerja. Jadi perusahaan harus memiliki mekanisme mediasi dan mediasi yang memang bisa dikatakan terorganisir. Itu untuk apa? Untuk menyelesaikan konflik yang efektif. Jadi untuk menangani perselisihan yang terjadi di tempat kerja. Biasanya hubungan karyawan itu memiliki tujuan tersendiri seperti menjaga komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan. Jadi menjaga komunikasi yang baik antara perusahaan dan karyawan atau antara tempat kerja dengan karyawan gitu. Terus sebagai apa? Sebagai penengah atau penyelesai konflik. Biasanya perusahaan itu menjadi penengah ataupun memang penyelesai konflik dari perselisihan yang terjadi di tempat kerja. Itu adalah sekilas ataupun seputar tentang proses sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu adalah hubungan karyawan dari proses sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis, di mana manajemen strategis ataupun sumber daya manusia strategis adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menghubungkan strategi bisnis dengan kebijakan sumber daya manusia, di mana itu di beberapa aspek utama dalam sumber daya manusia strategis ataupun manajemen strategis itu meliputi perencanaan sumber daya manusia seperti menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja, terus dengan strategi perusahaan gitu, ataupun manajemen talenta, yaitu mengembangkan talenta potensial untuk mendukung keberlangsungan organisasi ataupun budaya organisasi yang memang membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas dan inovasi, dan pengelolaan perubahan, yaitu memastikan perusahaan yang mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi dan perubahan pasar gitu. Di mana sumber daya manusia strategis itu membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif dan efisien gitu. Jadi manajemen strategis itu adalah bisa dikatakan sebagai pengelolaan sumber daya manusia yang menghubungkan strategi bisnis dan kebijakan sumber daya manusia itu sendiri. Ada 4 aspek dalam sumber daya strategis gitu. Yang pertama itu ada perencanaan SDM, yang kedua itu ada manajemen talenta, yang ketiga itu ada budaya organisasi, dan yang terakhir itu adalah pengelolaan perubahan gitu. Itu adalah aspek-aspek yang memang tercantum di dalam manajemen strategis. Untuk apa? Untuk membantu organisasi ataupun perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan mengelola tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tantangan terkini dalam sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam sumber daya manusia adalah transformasi digital atau otomatisasi pekerjaan, di mana itu adalah kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI gitu. Terus atau big data atau otomatisasi yang memang mengubah cara perusahaan merekrut, melatih, dan mengelola karyawan gitu. Itu adalah salah satu tantangan terkini ataupun memang bisa dibilang tantangan yang besar lah dalam sumber daya manusia. Banyak pekerjaan tradisional yang memang sudah mulai tergantikan oleh teknologi gitu, ataupun memang sudah mulai tergantikan oleh AI, sehingga perusahaan harus menyesuaikan dong strategi sumber daya manusia itu, strategi sumber daya manusia mereka itu seperti apa gitu. Tidak bisa ketika memang teknologi sudah pesat, sedangkan perusahaan masih stuck di situ-situ saja. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa mereka tuh mempunyai tenaga kerja yang relevan gitu dengan kondisi yang ada. Itu adalah tantangan yang memang bisa dibilang tantangan yang cukup besar dalam sumber daya manusia. Selain tantangan yang tadi, ada juga tantangan dari segi pola kerja, di mana meningkatnya tren kerja fleksibel yang juga menjadi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Terlebih kemarin adanya COVID-19 yang memang sudah mempercepat adopsi kerja jarak jauh gitu, ataupun bisa dibilang dengan kerja hybrid working gitu, yang mengharuskan perusahaan mengelola karyawan dari berbagai lokasi yang efisien gitu.
Jadi dengan adanya tren kerja fleksibel ini menjadi tantangan juga kepada sumber daya manusia, di mana perusahaan itu harus bisa memastikan ataupun mengelola karyawan dari lokasi yang jauh dengan dikatakan adanya dengan WFO atau WFH gitu. Jadi bagaimana perusahaan dapat mengelola gitu, dapat mengelola karyawannya secara efisien dengan menggunakan hybrid working gitu. Itu bisa menjadi tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia, di mana memastikan komunikasi yang efektif, menjaga produktivitas gitu dengan adanya fleksibilitas yang sudah menjadi tren gitu di kalangan pekerjaan sekarang. Itu adalah beberapa tantangan terkini dalam sumber daya manusia gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu memiliki peran yang memang sangat penting dalam memastikan organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan dengan tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Jadi di proses sumber daya manusia itu yang memang tadi sudah dibilang, memastikan organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Dalam proses sumber daya manusia itu ada cakupan yang memang harus dicapai seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, serta hubungan karyawan yang memang harus dilakukan secara strategis agar perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Selain itu, di dalam era modern ini, yang memang bisa dibilang itu adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia, seperti transformasi digital, ataupun perubahan pola kerja, ataupun persaingan dalam mendapatkan talenta terbaik. Terus kesehatan mental karyawan, yang mana memang di zaman sekarang ada tren yang bilang bahwa Gen Z adalah gen lemah gitu. Nah, itu menjadi sebuah tantangan. Jadi tantangan yang memang harus diselesaikan oleh sumber daya manusia sekarang atau manajemen sumber daya manusia sekarang. Itu mungkin sekilas tentang PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang memang tidak sesuai dengan seharusnya saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi yang sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait proses manajemen sumber daya manusia. Saya Ahmad Ihsan Maulana, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.